Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam Sabat ini ya Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu agar nyata di dalam kehidupan kami. Di sini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami, khususnya hamba yang akan membawakan firman. Kiranya semuanya yang hamba bawakan dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan Shalom, selamat Sabat. Selamat Sabat. Wah, seperti kurang bersemangat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Wah, harus semangat ya. Kita menyambut hari Sabat Tuhan yang indah, dan pada malam hari ini, di malam terakhir dari KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, Pemuda Jemaat Bukit Zaitun, dan juga teman-teman mau menyapa dulu, ada Igrit Adelin dan juga ada Bang Ferdun, ada Bang Louis. Terima kasih sudah hadir. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan ini juga tidak hanya untuk saudara dan saya, tetapi ini juga bisa kita bagikan kepada sesama yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini yang akan saya bawakan, kita semua sudah bisa lihat di slide ya. Judulnya adalah How Beautiful Heaven Must Be. Betapa indahnya surga itu. Ya. Di sini ada foto saya ketika saya ya kurang lebih mungkin masih berumur sekitar 4 tahun kalau tidak salah ya, 4 tahun. Masih lucu-lucu ya, masih imut. Tidak tahu sekarang masih lucu atau tidak. Ini adalah foto saya ketika saya masih kecil. Dan Bapak Ibu tahu, teman-teman anak muda sekalian tahu bahwa dari kecil saya sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk melayani Tuhan. Ya. Dari kecil. Jadi ketika saya umur 10 tahun, kalau tidak salah, di bangku SD, ya, saya di situ disuruh oleh orang tua saya, ya namanya anak kecil ya, masih disuruh-suruh ya, disuruh untuk berkhotbah di hadapan 600 sampai 900 orang. Waktu itu di jemaat Kedatuan 1 Bandar Lampung. Ya. Mungkin di sini ada orang tua saya, ya, tersenyum mereka. Memang betul saudaraku, itu nyata. 900 anggota jemaat, seorang anak kecil berkhotbah. Dan saudara tahu bahwa saya disuruh menghafal 4 lembar bahan khotbah yang diberikan orang tua saya. Bayangkan seorang anak kecil menghafal 4 lembar, dan itu pada waktu itu saya sampai nangis-nangis, saudaraku. Sampai nangis-nangis. Jadi, tapi ketika saya berpikir lagi ya, flashback, berpikir tentang masa kecil saya, bahwa saya bersyukur saya diberikan oleh Tuhan orang tua yang mau membina saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Itu adalah sebuah berkat, saudaraku. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu bukan sebuah kesialan, itu adalah sebuah berkat. Jadi ketika kita disuruh atau diminta untuk melayani, terimalah, karena itu akan menjadi berkat. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Yesus Kristus, ketika saya menghafalkan khotbah itu, ya, ketika kita menghafalkan khotbah, titik komanya harus pas, kalimat demi kalimat tidak ada yang boleh salah, kalau salah diulang lagi. Dan ketika saya sedang fokus membaca teks khotbah itu, saya membaca satu kata, ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang bisa bilang kata yang meresahkan, ya. Kata itu adalah surga. Kenapa? Saya waktu itu kebingungan, saudara sekalian, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kebingungan, apa ini surga? Karena saya pada waktu itu belum terlalu mendalami firman Tuhan, belum terlalu mendalami Alkitab, belum ikut KPA pada waktu itu. Masih ikut cerita anak-anak, masih duduk diajarkan oleh guru, diceritakan cerita Alkitab, ya. Ketika saya menghafalkan khotbah, ada satu kata surga. Lalu saya berpikir, apa ini surga? Ya. Tapi saya tetap menghafalkan itu sambil saya berpikir, saya simpan dalam hati, ya, saya tanam dalam hati, saya mencari tahu apa itu surga. Sambil berjalannya waktu, saya menduduki bangku SMP, saya SMA, ya. Pada waktu itu saya juga belajar Alkitab bersama dengan pendeta waktu itu di Bandar Lampung. Lalu ketika saya mengetahui bahwa arti surga itu, ya, saya berharap sampai sekarang, saya berharap saya akan ada di sana nanti. Ya.
Kenapa saudaraku? Karena pada waktu pendeta menjelaskan bahwa surga adalah tempat di mana orang-orang akan berbahagia. Surga adalah tempat di mana kamu akan bertemu orang yang kamu kasih. Teman-teman tahu, semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merindukan agar saya bisa bertemu dengan opung saya. Saya tidak pernah melihat wajah opung saya. Saya tidak pernah mengingat ataupun mengenal opung saya. Jadi harapan saya, dan saya hanya mendengarkan itu dari cerita orang tua saya. Dan ketika saya mendengarkan itu, orang tua saya mengatakan, opung itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan saya beriman bahwa dia akan berada di kerajaan surga suatu saat nanti. Dan saya berharap bisa bertemu dengan dia. Ketika saya di surga, ketika saya telah melihat Yesus, saya rindu untuk bertemu opung saya. Ya, itu menjadi kerinduan kita semua. Kita semua ingin berada di dalam kerajaan surga. Oke. Pada malam hari ini, saya akan membahas topiknya mengenai tempat yang indah, yaitu surga. Bagaimana surga itu menurut teman-teman atau saudara kita, saudara sepupu kita, ya? Umat Islam mengatakan bahwa di surga itu ada 8 jenis. Ada 8 jenis surga. Yaitu yang pertama, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kemudian ada surga Adna, ada surga Naim, surga Mawa'ah, surga Darussalam, surga Mukamah, dan masih banyak lagi. Ada 8, saudara. Ya, bayangkan ada 8 jenis surga, dan mereka merindukan untuk bisa merasakan ke-8-8-nya. Ya. Kalau dalam ajaran saudara-saudara kita yang beragama Hindu, mereka percaya bahwa surga dan neraka adalah dunia antara, yang terbentuk bukan hanya karena spiritual, tetapi kondisi mental. Jadi mereka percaya bahwa ketika mereka dari kecil hingga mereka akan meninggal nanti, mereka percaya bahwa surga itu ada di antara kehidupan dan kematian. Jadi ketika kita sudah mau meninggal, ketika kita sudah dikuburkan, bahwa kita akan merasakan surga di antara dikuburkan itu, dan kita akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang lain, manusia yang berbeda. Itu menurut saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ya. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang Buddha, ya, bagi mereka ada namanya surga dan tidak ada namanya neraka. Tetapi untuk menghukum seseorang yang melakukan kejahatan semasa hidupnya, ajaran Buddha mengatakan bahwa kehidupan mereka setelah melakukan kejahatan, mereka akan bereinkarnasi menjadi seekor binatang yang buruk. Ya, contohnya kodok, cicak, cacing, itu menjijikan ya. Nah, itulah binatang yang buruk. Dan mereka percaya bahwa ketika orang jahat itu meninggal, mereka akan bereinkarnasi menjadi hewan seperti itu. Tetapi ketika selama kita melakukan kebaikan, selama kita hidup, mereka percaya bahwa akhir hidup dari orang baik adalah namanya nirwana. Ya, nirwana itu adalah tempat bagi seorang yang mengalami kehidupan yang abadi dan mereka tidak merasakan sakit lagi. Ya. Bagaimana menurut Alkitab? Nah, sebelum kita masuk ke dalam Alkitab, mungkin teman-teman ada yang tahu, ya, anak-anak muda, ada yang tahu ini tempatnya apa? Tempat apa ini? Kota apa ini? Rafael senyum-senyum. Tahu Rafael ini tempat apa? Paris, Bang. Ya, itu salah satu towernya, itu salah satu towernya. Tapi ini bukan Paris. Ada lagi yang mau mencoba? Planet Hollywood. Oke, Pak Pendeta Maruli mengatakan planet Hollywood. Oke, ada lagi yang mau memberikan jawaban. Ada yang tahu ini di mana? Ini tempat ini adalah tempat yang dikatakan orang-orang adalah surga dunia. Ya, tempat ini adalah Las Vegas, teman-teman semua. Ya, ini hotel yang ada di belakang Tower Paris ini, Menara Eiffel ini, yang buatan ini adalah hotel yang luar biasa mahalnya dan luar biasa pelayanannya, dan harganya juga tidak murah, saudara-saudaraku. Ya, mungkin kita sebagai anak-anak muda ingin pergi ke sini ya. Inilah surganya orang-orang kaya yang mereka menghabiskan uangnya, mereka pergi ke kasino. Inilah surga dunia ya, Las Vegas, tempat di mana orang dapat bersenang-senang. Ya, luar biasa sekali. Dunia pun menawarkan sebuah surga buatan. Ya. Nah, kita mungkin ada yang pernah pergi ke Disneyland, mungkin. Apakah ada anak-anak muda? Ya, jujur saja tidak apa-apa. Tidak usah malu. Ada yang pernah pergi ke bar atau ke klub, ke kasino? Ada anak-anak muda? Tidak ada ya? Atau tidak mau jujur? Tidak berani? Ya, inilah salah satu contoh surga yang ada di atas dunia ini. Ya. Dunia menawarkan hal ini, teman-teman. Inilah surga yang dikatakan oleh anak-anak muda juga. Mereka senang pergi di sini. Mereka senang pergi untuk menghabiskan uang mereka untuk mencari kebahagiaan di tempat ini. Ya. Selagi mereka bisa mendapatkan kebahagiaan itu, kenapa tidak?
Oke, bagaimana menurut Alkitab? Bagaimana menurut firman Tuhan? Ya, apa surga itu yang sebenarnya? Di mana surga itu? Ya, tidak mungkin kita bisa membuka Alkitab kita, ya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mungkin kita bisa mengambil Alkitab kita atau yang ada di handphone, kita bisa buka bersama-sama di Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Apa dikatakan di sana? Seperti apa surga itu? Mungkin ada yang bisa membacakannya untuk saya. Mazmur 103 ayat 19. Ayo anak-anak muda. Ada yang membacakannya? Mazmur 103 ayat 19. Mazmur Ayat 19. Baik, ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Jadi surga ini adalah tahta Allah. Tempat Tuhan bertahta adalah di surga. Jadi bayangkan teman-teman, Tuhan memiliki singgasananya di surga. Di sanalah tempat tinggal Allah. Di sanalah Allah bersemayam bersama dengan para malaikatnya. Kemudian kita buka Ayub 22 ayat 12. Ayub pasal 22 ayat 12. Adakah lagi ingin bacakannya? Silakan. Ayub 22 ayat yang ke-12. Ayub 22 ayat yang ke-12. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Luar biasa. Kedua ayat ini sudah menjelaskan bahwa tempat Tuhan tinggal adalah di surga. Kita sudah mendapat kunci ya, berarti bahwa tempat atau lokasi surga adalah menjadi singgasana Allah, dan Tuhan itu jauh di atas dunia ini. Ya. Surga adalah tempat tinggal Allah dan para malaikat. Ya. Jika memang surga itu nyata, bagaimana caranya agar kita bisa sampai ke sana? Bagaimana bentuk serta isi surga itu sendiri? Ya, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Mungkin ini saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Ini merupakan salah satu ayat kesenangan saya, karena ini merupakan janji Kristus kepada kita semua. Kristus pergi setelah dia mati di kayu salib, dia naik, dia bangkit, dia naik ke surga, dia memberikan janji tidak hanya kepada murid-muridnya, saudaraku. Tidak hanya kepada saudara dan saya, tetapi kepada semua orang yang ada di atas dunia ini. Janjinya adalah dia akan datang kembali, dia pergi ke atas untuk menyediakan tempat, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Jadi surga itu adalah tempat di mana Kristus tinggal, dan dia menyediakan tempat itu untuk kita semua. Luar biasa. Sangat indah janji Tuhan itu. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau memang surga itu adalah tempat tinggal Kristus, ada di langit keberapa surga itu? Ya, katanya surga itu adalah tempat tinggal Allah, tempat tinggal para malaikat. Yesus naik ke surga untuk menjadikan tempat. Di langit keberapa sih surga itu? Ya. Oke. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-8 dan yang ke-20 dikatakan seperti ini. Kejadian 1 ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Di ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Berarti dari ayat ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa langit yang pertama adalah cakrawala. Tempat burung-burung berterbangan. Tempat awan-awan menutupi bumi. Kalau kita lihat di foto yang sebelah kiri ya, ini adalah foto asli Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tidak diedit, ini tidak diambil dari Google. Ini foto asli ketika kami sekeluarga pergi ke pantai yang ada di Jawa Barat ya, Pantai Ujung Genteng. Ketika saya waktu itu memfoto ini,
Ini begitu indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini memberikan kepada saya sebuah harapan dan juga menyenangkan hati saya. Kenapa? Karena ketika saya melihat ini, betapa indahnya ciptaan tangan Tuhan. Ya. Ciptaan Tuhan saja yang sudah jatuh ke dalam dosa sangat indah. Bagaimana ketika nanti di dunia yang baru dan bagaimana ketika kita mencapai surga. Luar biasa indah. Ya. Ini tidak diedit, Bapak Ibu sekalian, tidak pakai photoshoot. Ya. Luar biasa cantiknya. Ini adalah langit yang pertama. Ya. Ciptaan Tuhan dan burung-burung berterbangan. Kemudian langit yang kedua, ya mungkin kita berpikir ada berapa langit sih sebenarnya di dunia ini? Ada berapa langit sih sampai ke surga? Mungkin ada yang mengatakan langit ada 7, ada 8, mungkin ada yang katakan 12. Kita lihat bersama-sama. Langit yang kedua, ya. Langit kedua itu apa? Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5 dikatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan?" Ya. Raja Daud menjelaskan bahwa tempat ciptaan Tuhan, planet-planet ini di atas dunia ini, di atas bumi ini, ya, ini adalah tempat ciptaan Tuhan dan inilah langit yang kedua, Saudara. Tuhan menciptakan semuanya itu karena Dia memiliki suatu tujuan. Ya. Tidak sembarangan Tuhan menciptakan itu. Dan itulah langit yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah itulah surga. Jadi bisa dikatakan ada 3 ya langit ya. Langit yang pertama cakrawala, tempat burung-burung berterbangan pas pesawat lewat. Yang kedua adalah planet-planet, matahari, bulan dan bintang, dan yang terakhir adalah tujuan kita. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah surga. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Korintus ya, 2 Korintus 12 ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Apa maksudnya, saudaraku? Ini adalah ketika Paulus mendapatkan penglihatan dari Allah, ya. Dia mengatakan bahwa ia diangkat ke Firdaus. Firdaus adalah tempat atau tempat tinggal singgasana dari Allah yang tadi, yang sudah saya jelaskan di awal. Allah memiliki tahtanya di surga. Itulah Firdaus. Dan betapa indahnya surga itu, kata-kata manusia pun tidak sanggup menceritakan indahnya surga itu. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan juga menjadi pertanyaan bagi saya sekarang ini, siapakah yang boleh masuk ke sana? Siapakah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga? Firman Tuhan mengatakan, hanya orang yang hidup benar di hadapan Allah dan orang yang percaya dan memiliki tabiat Kristus. Orang inilah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Contohnya siapa? Henok. Contohnya adalah Henok yang pertama. Ya. Kenapa saya bisa katakan Henok? Kita bisa kita baca di dalam Kejadian ya. Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai 23. Dan tidak hanya itu, Nyonya White juga menjelaskan di dalam kitab para nabi dan raja dikatakan, Henok berjalan dengan Allah bukan dalam lamunan yang tidak sadar, melainkan di dalam segala tugas kehidupannya sehari-hari. Ia tidak menjadi seorang petapa yang mengasingkan dirinya sama sekali dari dunia ini. Karena ia mempunyai suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Allah di dunia ini. Nyonya White juga mengatakan di dalam rumah tangga, ya, di dalam pergaulannya, sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat dan warga negara. Ya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik di dunia ini? Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjadi seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, seorang anak-anak yang baik, seorang pelayan Tuhan yang setia dan memancarkan terang Kristus di tengah kegelapan dunia ini? Apakah kita menjadi seorang hamba Allah yang teguh dan tidak dapat diombang-ambingkan? Henok melakukan ini, saudara. Ya. Itulah kenapa selama 300 tahun lebih kehidupannya, dia layak masuk ke dalam kerajaan surga, dan Allah bersahabat dengan dia, dan Allah mengangkat dia. Itulah mengapa Henok layak dalam kerajaan surga. Dan bahkan dikatakan selanjutnya dalam bukunya, buku Ellen White yang lain dijelaskan bahwa Henok berjalan-jalan, berkeliling planet-planet yang lain. Betapa indahnya, saudara. Ya. Kita berjalan naik untuk mengelilingi luar angkasa ini saja harus menghabiskan beratus-ratus miliar, puluhan miliar. Sudah ada memang roket untuk berjalan-jalan sekeliling alam semesta ini. Tetapi ketika kita diangkatkan nanti, kita tidak perlu membayar, saudara. Henok sudah merasakan itu. Betapa luar biasanya menjadi seorang sahabat Allah dan menjalin kehidupan yang baik bersama dengan Allah. Yang kedua adalah Musa. Ya.
Musa. Dalam buku Membina Pendidikan Sejati dikatakan, Musa tidak hanya memikirkan tentang Allah, ia melihat Allah. Allah merupakan hayal yang tetap di hadapannya. Bayangkan saudaraku, kita melihat presiden saja sudah merinding ya. Melihat Pak Jokowi saja kita mungkin, waduh ini bagaimana kalau salah-salah bicara ini kan. Kita sudah berhati-hati. Musa berhadapan langsung dengan Allah. Berbicara sama seperti seorang teman. Itulah mengapa ia tidak pernah kehilangan tatapan terhadap wajahnya. Saya menggarisbawahi kata, ia tidak pernah kehilangan tatapan terhadap wajahnya. Kenapa? Ketika Musa mendengarkan firman Allah itu, ketika Musa menjalin hubungannya dengan Allah itu, dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Dia selalu menancapkannya itu di dalam hati dan pikirannya. Sehingga dia dikatakan tidak pernah kehilangan tatapan terhadap wajahnya. Dia selalu memandang kepada Tuhan. Dia tidak pernah memikirkan kata-kata orang lain tentang Tuhan. Yang dia pikirkan adalah apa yang Tuhan katakan kepadaku, itulah yang akan kulakukan. Bagi Musa, iman bukanlah pekerjaan menebak. Ini anak-anak muda, dengarkan kalimat ini. Ya, saya juga harus mendengarkan dan juga menerapkan kalimat ini. Iman adalah suatu realitas. Iman bukanlah suatu pekerjaan. Iman adalah suatu realitas. Itu bukan angan-angan teman-teman orang muda, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan ekspektasi, tetapi iman adalah harapan kita yang nyata. Ketika kita menjalin hubungan kita bersama dengan Tuhan dan kita menghadapi suatu pencobaan, jika kita mengingat Tuhan selalu dalam hidup kita, itulah namanya iman. Ketika kita melalui semuanya itu dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita tidak ragu melaluinya, itulah iman. Jangan pernah ragu dan jangan pernah lupakan firman Tuhan itu. Musa percaya bahwa Allah memerintah hidupnya secara khusus dan dalam semua seluk-beluknya ia mengakui Dia atau Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan Musa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun ada dosanya 1-2, tetapi dia termasuk ke dalam list orang yang layak ke dalam kerajaan surga. Hanya Tuhan yang tahu, teman-teman, saudaraku sekalian. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi kenapa Musa harus mati dulu? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa Musa harus mati dulu? Kenapa dia harus meninggal dulu? Kalaupun dia masuk surga, kenapa dia tidak langsung naik ke dalam kerajaan surga? Yang ketiga adalah Elia. Ya. Dalam buku Para Nabi dan Raja, kita semua sudah tahu cerita Elia ya. Dalam masa kecil kita pun sudah mendengar cerita Elia naik dengan kuda kereta berapi gitu kan. Kutipannya mengatakan hanyalah oleh iman, tetapi tidak hanya kereta kuda apinya itu saudara-saudaraku. Ya. Nyonya White menulis di dalam bukunya, hanyalah oleh iman yang teguh yang sudah terlatih. Jadi iman itu tidak seketika. Sejak dia masih muda, masih kecil pun dia sudah melatih dirinya untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Jika kita belum melatih diri kita untuk berjalan bersama-sama dengan Allah, mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang. Anak-anak muda, wake up, bangun. Ya. Kita tidak boleh hanya bertobat hanya untuk sementara di saat kebaktian kebangunan rohani ini saja. Kita bangun, latih diri kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Elia, ya, bayangkan dia bertemu dengan raja untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Kalau saya disuruh untuk datang kepada Bapak Jokowi untuk menegur Bapak Jokowi, saya sudah pasti tidak mau, saya takut, ya. Saya takut, saudaraku. Tapi Elia, karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia berani. Kenapa? Dia sudah terlatih untuk beriman. Sekiranya ia tidak memiliki keyakinan yang penuh pada satu yang ia sembah, ya, ia tidak pernah akan dapat muncul di hadapan Allah. Luar biasa, saudara. Pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita sudah melatih diri kita untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang tidak pernah diombang-ambingkan seperti Henokh? Apakah kita sudah melatih diri kita untuk kita selalu mengingat Tuhan di dalam hati dan pikiran kita seperti Musa? Kenapa? Ya, ini berhubungan dengan Musa tadi, Elia. Kenapa? Ketika murid Yesus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus dibawa ke atas bukit, Yesus menunjukkan kemuliaannya. Di situ muncul Musa dan Elia. Kenapa ada Musa dan Elia di situ? Musa muncul di situ untuk menunjukkan bahwa Musa itu adalah melambangkan kehidupan Yesus. Kenapa? Yesus mati, Yesus dibangkitkan, dan dia naik ke surga. Ya, itulah kenapa Musa diizinkan Tuhan untuk mati lebih dahulu, karena dia mati, karena dia ingin melambangkan Kristus. Ya, dari zaman perjanjian lama. Itulah kenapa
Musa dan Elia muncul untuk itu menandakan bahwa itulah ciri-ciri kehidupan dari Yesus Kristus. Ya. Itu melambangkan kehidupan Yesus Kristus. Itulah kenapa Musa mati, lalu dia dibangkitkan, dan dia naik ke surga. Dan dia muncul di hadapan para murid-murid bersama dengan Elia. Kenapa Elia muncul? Karena pada waktu sebelum Elia naik ke surga, dia berjalan bersama muridnya Elisa. Kemudian Elisa melihat dia naik ke surga. Itulah kenapa Yesus ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, murid-muridnya melihat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu melambangkan Yesus Kristus, saudaraku. Ya. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan kuburan Musa itu ditemukan? Karena Tuhan tahu bahwa ketika mereka melihat kuburan Musa, mereka akan menyembah Musa, bukan Allah. Itulah kenapa Tuhan melarang mereka untuk ikut. Tidak memberitahukan, sampai sekarang tidak ada yang tahu kuburan Musa. Dan itu juga yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Hidup kita pun harus melambangkan Kristus. Tidak hanya Musa dan Elia, teman-teman, saudara, Bapak, Ibu sekalian. Tidak hanya Musa yang Elia yang melambangkan kehidupan Kristus yang nyata di dalam diri mereka. Bahkan diri kita pun tidak hanya seorang pendeta. Di sini ada Bapak Pendeta Firman, ada Bapak Pendeta Dedi, ada Bapak Pendeta yang lainnya. Kita tidak perlu melihat para pendeta untuk menjadi role model kita. Kita lihat Kristus. Bahkan pendeta pun masih harus melihat Kristus di dalam dirinya. Saya yang akan menjadi seorang calon pendeta, saya tidak boleh sedetik pun tidak memikirkan Kristus di dalam diri saya. Karena saya harus melambangkan Kristus untuk membagikan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Itu harus nyata di dalam diri kita. Bagaimana dengan kita? Ya, kita sudah melihat Henokh, Musa, Elia masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin ya? Apakah kita pede kita masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa kita akan masuk ke sana. Kenapa? Karena Kristus telah mati bagi kita. Karena Kristus telah menyelamatkan kita. Jadi ketika kita sudah bersama-sama dengan Kristus, kita tidak perlu takut, saudaraku. Ya, kita tidak perlu takut. Tetapi yang perlu kita ingat, tidak ada yang perlu kita banggakan di atas dunia. Tidak ada yang perlu kita banggakan di atas dunia. Karena semuanya itu oleh karena anugerah dari Yesus Kristus. Dan oleh semuanya itu karena bantuan dari Roh Kudus sehingga kita dapat melalui. Ya. Jadi kita dapat melalui itu, kita dapat mencapai surga bersama-sama dengan Kristus. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran Kristus. Kita telah percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kita telah percaya bahwa Kristus itu mati bagi kita. Oleh karena itu, hiduplah dalam kebenarannya. Nyatakanlah itu. Ya. Bagikanlah itu kepada sesama kita. Hidupkanlah kebenaran itu. Jadilah benar di antara orang-orang yang mungkin tidak mengenal Kristus. Jadilah terang. 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Oleh karena itu apa? Kita harus hidup benar di dalam Allah. Kita telah diselamatkan, kita telah dibenarkan. Itulah mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Setelah kita dibenarkan, nyatakanlah buah roh di dalam dirimu. Ya. Pada waktu saya berada di sekolah sahabat anak-anak ya, saya sangat ingat sekali. Dulu diajarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ini. Ada sebuah lagu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya mungkin kita mengingat lagu ini ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Ini kita dapat tidak hanya ingat saudaraku, tetapi kita nyatakan buah roh ini. Ya. Kasih, tunjukkan kasih kepada sesamamu, sukacita di dalam Tuhan, dan lain sebagainya. Ya. Jangan biarkan orang menghalangi engkau untuk melakukan kebenaran. Jangan biarkan orang lain menghalangi engkau untuk hidup di dalam Kristus. Jangan biarkan orang lain menghalangi engkau untuk bisa menyatakan buah roh bagi mereka. Dan setelah kita nyatakan itu kepada sesama kita, ya, karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Dan setelah kita menyatakan itu di dalam kehidupan kita, dan bagikanlah kepada sesama. Kabarkanlah itu. Moto kita 1 tahun ini adalah, I will go. Do you want to go? Are you willing to go? For me, I will go. Aku akan kabarkan itu kepada sesama. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan teman-teman anak muda?
Apakah kita akan terlalu sibuk untuk memikirkan segala sesuatu sifat duniawi ini? Apakah kita terlalu sibuk untuk memikirkan mungkin film-film Korea atau games, atau kita memikirkan terlalu sibuk kepada pendidikan kita sehingga kita melupakan bahwa ada surga yang menanti kita? Ya. Apakah kita melupakan semuanya itu? Apakah kita melupakan surga dan Kristus dalam kehidupan kita hanya untuk kepentingan dunia ini? Apakah kita terlalu khawatir terhadap masa depan sehingga kita melupakan janji Kristus pada masa ini? Apakah kita terlalu khawatir kita tidak akan mendapatkan pekerjaan? Apakah kita terlalu khawatir kita tidak akan mendapatkan sarjana? Apakah kita khawatir dan terlalu memikirkan kekayaan di masa yang akan datang? Apakah saya akan makan? Apakah saya akan minum? Apakah saya akan punya baju? Padahal Kristus ada bersama-sama dengan kita dan Dia bersedia membantu kita melalui semuanya itu. Ketika hidup kita memandang kepada Kristus, semuanya itu bonus, saudara. Saya percaya itu dan saya beriman itu. Ketika kita mengutamakan Kristus dan kita berpikir bahwa tujuan hidup kita adalah surga, maka Tuhan akan memberikan semuanya. Tidak usah takut. Tidak perlu kita khawatir kita tidak akan punya rumah. Tidak perlu kita khawatir kita tidak akan mendapat pekerjaan. Tidak perlu kita khawatir kita tidak akan mendapatkan uang. Semuanya itu akan Kristus berikan jika kita mau bersama-sama dengan Dia dan jika kita mau mengakui Dia ada di dalam kehidupan kita. Ya. Itu nyata, saudara. Itu real. Dan itulah kebenarannya. Ajarkan, ya, ajarkan itu, jadikan murid. Di dalam Matius pasal 28 kita bisa buka ayat ini, ya, kita bisa buka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat agung dari Yesus. Katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Tetapi poinnya apa? Jadikan murid. Setelah kita menjadi murid, ya, setelah kita menjadi murid Kristus, bagikan itu kepada orang lain. Ya. Share with your friends. Don't be afraid. Do not scared. Ya, jangan takut. Orang-orang membutuhkan kabar Kristus itu, teman-teman semua, anak-anak muda. Ya, mungkin di sini kita ada yang sudah dibaptis, ada juga yang belum. Ya. Bagi teman-teman anak-anak muda, mari kita bangun, kita bina hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Kita bagikan iman kita, jangan takut. Kita bagikan iman kita kepada teman-teman kita, kepada sesama. Ya, walaupun pada akhirnya pun nanti mereka menolaknya, setidaknya kita sudah peduli terhadap mereka. Ketika kita sudah mendapatkan kebenaran itu, ketika kita sudah mengerti keselamatan itu, kita sudah merasakan itu, tetapi kita tidak mau membagikannya, itu adalah namanya egois, teman-teman. Kristus tidak pernah menyukai yang namanya egois. Karena Kristus pun mengajarkan kepada kita untuk menjadikan murid. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa surga tidak akan terasa lebih indah jika tidak ada Anda di sana. Coba kita perhatikan kalimat ini dengan baik. Surga tidak akan terasa lebih indah jika tidak ada Anda di sana. Ya. Itu menjadi moto saya ketika saya menginjil kepada teman saya. Ya. Ketika saya berada di bangku SMA, saya puji Tuhan, saya dipilih untuk menjadi ketua kerohanian, saya memimpin KKR, dan saya melawat teman-teman saya. Ya, ada beberapa yang ingin dibaptis, tetapi di hari baptisan, mereka tidak datang. Ketika saya bertanya, saya ngobrol sama mereka. Saya bertanya sama mereka, kenapa kamu tidak jadi dibaptis, bro? Dia bilang, iya, Rol, gue nggak bisa, gue takut. Kata dia seperti itu, gue takut. Karena di hari Sabat ketika gue mau dibaptis, orang tua gue udah mengusir gue. Katanya kalau gue dibaptis, gue nggak akan disekolahin lagi. Gue akan diusir dari rumah. Lihat, saudara. Itulah tantangan ketika kita mau menerima kebenaran. Tapi saya yakin dan percaya, ya, imannya tetap di dalam kebenaran itu. Saya tetap doakan dia sampai sekarang. Puji Tuhan, dia sudah di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Ya. Itulah menjadi moto kita, teman-teman. Di dalam hati kita ingat, surga tidak akan terasa indah kalau tidak ada Anda di sana. Tujuan kita mencapai surga, tetapi jangan terlalu kita pikirkan diri kita sendiri. Ya. Pikirkan keluargamu, pikirkan tetanggamu, pikirkan teman-teman di sekitarmu, orang-orang di sekelilingmu.
Mereka membutuhkan kebenaran itu. Nyatakan di dalam hidupmu. Jangan terbawa hanyut oleh dunia ini. Hiduplah seperti Henokh. Tidak mudah diombang-ambingkan. Itulah kebenarannya, saudara, teman-temanku sekalian, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadikan murid dan ajarkan arti keselamatan yang diberikan Kristus. Dunia sudah kacau. Dunia sudah kacau. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di awal sebelum kita memulai kebaktian tentang dibahas, saya tadi mendengar bahas tentang Taliban, ya. Itu nyata, saudara. Taliban sudah menguasai ibu kota Afghanistan. Itu sudah masuk ke dalam berita. Saya membaca di berita di Instagram, entah itu di TikTok, di internet, Taliban menguasai kota. Dan ini adalah teroris, saudara. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak baik, saudara. Yang mengatakan bahwa, dunia ini akan menjadi lebih baik kalau dia yang memimpin. Ada lagu mengatakan, heal the world, make it better place. That's not right. Dunia ini di dalam ambang kehancuran. Kenapa? Karena itu sudah dinubuatkan Tuhan. Kristus akan datang, dan sebelum Kristus datang, dunia ini akan semakin hancur. Ya. Teroris menguasai ibu kota negara. Ya. Terus corona menguasai dunia. Saya melihat kuburan ini, saya merinding, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya takut nanti saya menjadi takut. Kenapa? Karena sebelumnya juga saya mendengarkan hanya teman dari teman saya yang terkena, gitu kan? Teman dari teman saya terkena, mungkin masih orang-orang jauh di luar sana yang terkena. Tetapi akhir-akhir ini saya mendengar bahwa teman saya sendiri pun kena dan dia meninggal dunia. Ya, itu menyedihkan, saudara, menyedihkan sekali. Inilah dunia sekarang, tidak menjadi lebih baik. Ini banjir di Cina, luar biasa. Bahkan ini di jalan tol. Banjir, saudara. Dunia tidak menjadi lebih baik. Apakah kita masih mau tinggal di dunia ini? Apakah kita tidak mengharapkan surga? Ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mengetahui tempat ini adalah tempat yang indah, ya. Tempat sangat indah. Sering terjadi tawuran di sini. Ini adalah di dekat rumah saya, ini Jembatan Manggarai, dekat kantor conference. Ya. Ini nyata, saudaraku. Sering terjadi tawuran di sini. Polisi datang menyiram air keras, ya, untuk mengusir mereka, berperang antar sesama, bahkan mereka satu tempat di satu daerah, tidak ada kerukunan. Itu nyata, saudaraku sekalian. Dunia tidak menjadi lebih baik. Apakah kita masih ingin tinggal di dunia yang kacau? Apakah kita masih mau pergi ke Las Vegas? Apakah kita masih mau berlama-lama di atas dunia? Apakah kita memiliki pengharapan untuk bisa tinggal di surga sana bersama dengan saudara dan saya dan juga orang yang kita kasihi? Apakah kita tidak ingin berada di tempat ini? Mari kita bangun, kita bina hubungan kita bersama dengan Tuhan. Anak-anak muda, mari kita bangun. Buat tujuanmu, fokusmu kepada surga. Ya. Jangan terlalu fokus terhadap dunia ini. Di dunia ini semuanya bonus dari Tuhan. Kita tidak perlu membanggakan apapun. Ya. Tidak ada yang perlu kita banggakan di atas dunia ini. Hanya Kristus yang dapat kita banggakan. Hanya Kristus. Dan hanya surga yang menjadi tujuan utama kita. Mari. Guru saya di Salemba, ketika saya masih di bangku SMA, mengatakan, saya tantang kamu. Dia mengatakan di depan kelas. Saya tantang kalian semua. 10-15 tahun ke depan akan menjadi orang seperti apa kalian? Beliau adalah Sir Holbert Tambah. Dia bilang, saya tantang kalian. 10-15 tahun ke depan akan menjadi orang seperti apa? Pada malam hari ini, saya menantang anak-anak muda. 5-10 tahun ke depan. Seperti apa hubungan kita bersama dengan Tuhan? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Saya mohon izin orang tua. Ya, para orang tua senior yang ada. Karena ini nyata di dalam kehidupan kita real. Karena saya juga tidak ingin anak-anak muda lari daripada Tuhan. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang menjadi hancur oleh karena rumah tangga dan keluarganya hancur. Ya. Banyak. Ada teman saya yang menelpon saya, dia bercerita sambil menangis. Ya. Kami menangis bersama. Dia bercerita bahwa keluarganya, ayah ibunya bercerai. Dan dia hancur.
dia hancur. Itu menjadi duka bagi kami semua. Ya, kami teman-temannya. Ya. Apakah orang tua akan membiarkan seorang anak begitu saja dan tidak berjalan dalam kebenaran, dan mereka tidak peduli terhadap anaknya sendiri? Saya mohon kepada para orang tua, binalah anak-anak kita, ya, anak-anak muda. Dan pada anak-anak muda, mari kita bangun. Kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita. Kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita. Mereka juga manusia. Yang kita perlu ingat adalah, apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah kuat? Jadikanlah Tuhan itu orang tuamu. Orang tuamu yang di atas dunia ini hanyalah titipan Tuhan. Jangan fokuskan dirimu terhadap dunia ini. Tapi jadikanlah ayah ibumu itu Yesus Kristus. Ketika kita sudah menjadikan dia orang tua kita, maka hidup kita pun akan baik. Kita akan mendapatkan jaminan surga. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, dia akan memberikan kepada kita janji keselamatan. Itu nyata, saudara. Dan saya berharap kepada anak-anak muda, kepada orang tua, mari semuanya kita bekerja sama untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bangun. Yesus sudah mau datang. Yesus sudah mau datang. Kita bangun, kita bina hubungan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menuju surga. Ya. How beautiful heaven must be. Ya. Tapi surga tidak akan terasa indah jika tidak ada engkau di sana. Ada sebuah lagu yang ingin saya share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita menutup firman.